Masih bersama kami pemirsa di Indonesia Business Forum. Tadi sudah sempat disampaikan oleh BI bahwa ini dirasa berat kalau membahas mengenai literasi dan juga inklusi keuangan syariah. Pak Halim, kalau Anda melihatnya bagaimana ini Pak? Apakah dengan potensi kita yang cukup besar, 87% loh Pak, ini masa dikatakan berat begitu? Gimana Pak menurut Anda? Ya memang betul, ini kan memang sudah menjadi tantangan kita sejak lama. Bagaimana meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah. Dan saya kira baik OJK, BI maupun para pelaku ekonomi syariah sudah melaksanakannya. Namun kita masih melihat ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bagaimana mengajak masyarakat itu untuk menggunakan, ini ya inklusi tadi. Kalau kita ngomong literasi itu lebih ke arah pemahaman dan pengetahuan. Tapi untuk menjadikan orang itu menggunakan, membuat dia menjadi inklusif di dalam ekonomi syariah, ternyata beda lagi strateginya barangkali ya. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa minat seseorang itu terhadap ekonomi syariah khususnya, ada dua faktor yang sangat selalu positif hubungannya, yaitu tingkat edukasinya dan tingkat religiusitasnya. Ini yang agak menarik. Jadi di daerah-daerah yang paling katakanlah cukup religius gitu, seperti Jawa Timur, itu tinggi kalau dilihat nanti data-data dari OJK. Tetapi tetap saja inklusivitasnya tidak tinggi juga. Jadi ini memang ada permasalahan. Pertama mungkin strategi edukasi dan promosinya belum efektif. Kedua, mungkin juga ada masalah kultural, bawaan dari dulu, orang di daerah-daerah tertentu mungkin agak tidak terlalu suka menggunakan bank. Nah ini yang kita perlu cari sebabnya. Mengapa kok tingkat edukasinya mungkin ya rata-rata lah ya. Karena kita rata-rata penduduk kita kan SMA ke bawah sangat dominan. Namun itu membuat mungkin waktu melakukan edukasi dan promosi terhadap konsep-konsep syariah ini dipandang mungkin agak rumit seperti tadi disampaikan oleh Pak Imam. Jadi ini perlu juga adanya suatu penyederhanaan. Bagaimana memacu orang memahami dengan mudah dan kemudian diberikan berbagai produk-produk yang barangkali memang sesuai dengan keinginan mereka. Nah yang lain lagi, ini suatu fakta, ada suatu anggapan di masyarakat kalau kita masuk meminta jasa keuangan dari industri perbankan syariah, cenderungnya itu lebih mahal. Nah ini yang jadi tantangan juga untuk industri syariah. Ini menarik Pak, tapi sebelum Anda lanjutkan saya mau ke PNM. Kalau tadi disampaikan bahwa ini banyak yang menggunakan produk syariah. Tapi yang menjadi tantangan seperti dikatakan Pak Halim adalah edukasi, bisa saja edukasi maupun promosinya itu terasa berat, sulit untuk menjangkau begitu orang-orang yang sudah paham akan literasi. Bagaimana kemudian strategi yang dilakukan PNM untuk ini? Baik Mbak Hesil, bagi kami melihat sebagai lembaga pembiayaan, tentu supply and demand kami perhatikan. Dan di sini tentunya adalah bagaimana kami memberikan layanan yang bisa mendorong minat animo tadi menjadi semakin tergerak. Kami melihat bahwa layanan syariah itu sebetulnya kan sifatnya kan inklusif ya, tidak eksklusif gitu. Sehingga tentu hal ini akan sangat terbuka ketertarikan di luar masyarakat yang mohon maaf barangkali yang non-muslim pun juga bisa melihat adanya satu nilai-nilai yang lebih dengan layanan syariah kami. Karena PNM, kami mempunyai produk khususnya di Mekar Syariah, ini tidak hanya sekedar memberikan dorongan bantuan dari sisi material dalam finansial, tetapi kami mempunyai satu komitmen memberikan modal utama itu dalam 3 hal. Ada yang modal finansial, itu adalah terkait dengan pemberian pembiayaan secara materi yang kami mempunyai produk Mekar Syariah itu mulai dari 2 juta dan sampai dengan 15 juta. Dan terkhusus lagi ini sebetulnya nasabah kami ini 100% adalah perempuan. Gitu. Kemudian berikutnya kami memberikan modal intelektual. Di mana kami ingin mulai dari bagaimana menyiapkan mental sebagai seorang pelaku usaha, mulai dari yang basic.
tentu niat-niat yang selalu kami tanamkan itu adalah bagaimana nasabah kami ini mempunyai nilai kejujuran, kedisiplinan, kemudian tentunya juga kerja keras untuk bisa memulai usaha. Karena kami segmen kami adalah segmen yang sangat grassroots dari segmen ultramikro. Kemudian dari sisi pemberian modal intelektual ini, kami memberikan pembekalan pelatihan baik itu soft skill maupun juga hard skillnya. Gitu. Hard skill contoh yang paling sederhana adalah bagaimana memberikan edukasi pencatatan sederhana atas usahanya. Kemudian pemasaran ya, ini sesuatu hal yang tentunya sangat penting. Selama ini di situasi saat ini banyak menggunakan fasilitas sosmed misalnya. Edukasi yang kami berikan yang paling mendasar adalah bagaimana nasabah ini melakukan pengambilan foto produknya yang akan diupload di sosmed. Ini sangat krusial ini. Oke, baik Pak. Kemudian satu lagi Mbak, adalah modal sosial. Modal sosial. Karena kami ini memberikan layanan dalam bentuk group lending sehingga berkelompok. Mereka ada jadwal pertemuan setiap minggu sehingga kami katakan istilah kami adalah pertemuan kelompok mingguan. Disitulah kita coba dorong adanya saling kerjasama, saling support, saling sharing. Bahkan di situ juga tidak menutup kemungkinan adanya jejaring-jejaring baru. Baik dari sisi mungkin bahan baku, mungkin dari pemasaran, bahkan ada juga yang berkoloni mempunyai usaha bersama. Ini luar biasa di situ. Oke, berarti ada prinsip-prinsip kekeluargaan begitu ya Pak Praset ya. Tapi kalau dari OJK melihatnya bagaimana kalau tadi selain dari edukasi dan juga promosinya yang mungkin ini menjadi kendala, biaya ini juga menjadi kendala Bu, seperti yang dikatakan Pak Halim tadi. Tanggapan Anda? Saya melihat ada beberapa hal lagi ya yang kita lihat dan kita cermati. Ini mungkin salah satu yang menyebabkan inklusi keuangan syariah itu belum tinggi ya. Karena kebetulan karena tugas kami melakukan ya bertemu dengan masyarakat dari mulai Sabang sampai Merauke, dari ujung utara sampai dengan ke selatan. Itu banyak sekali yang sebetulnya ingin membuka rekening di bank syariah contohnya, tapi aksesnya itu nggak terjangkau sama mereka. Jadi tadi Pak Halim menyebut sebenarnya tingkat religiusitasnya sudah tinggi, tapi mereka nggak bisa akses. Jadi kalau kita lihat data itu, untuk jaringan kantor perbankan syariah, itu mungkin 1.100 ada di Pulau Jawa, 800-nya ada di Sumatera, dan selebihnya 200 itu di seluruh Indonesia, bagian Indonesia yang lain. Jadi memang belum rata gitu. Nah sementara nanti balik, kalau gitu bisa lewat digital dong gitu ya. Nah ini digitalisasi juga belum optimal kalau kami pandang. Jadi dua hal ini juga menurut kami merupakan hal yang kenapa inklusi keuangan syariah ini belum merata. Jadi saya pernah melihat ibu-ibu ya yang benar-benar saya tuh pengennya mau bukanya rekening bank syariah. Tapi di sini ibaratnya laku pandainya pun gak nyampe gitu ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan bareng. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana SDM yang capable di dalam keuangan syariah itu juga belum banyak. Kalaupun mungkin di kampus-kampus mereka banyak lulusan ya tentang ekonomi syariah dan lain, tapi mungkin yang siap pakai di industri itu juga mungkin belum optimal seperti yang diharapkan. Jadi mungkin harus ada link and match antara dunia kampus dengan dunia industri syariah dan sebagainya, itu harus kita dorong. Kemudian diferensiasi produk, tadi Pak Halim mengatakan selain mungkin dipersepsikan mahal, juga sebenarnya mereka persepsi masyarakat produknya sebenarnya sama ya dari yang konvensional, cuman mungkin dengan istilah-istilah yang sedikit berbeda. Jadi ayo, saya juga selalu mengajak pelaku usaha ekonomi syariah ya, keuangan syariah, ayo ciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, benar-benar produk syariah seperti itu. Jadi 4 hal itu Mbak menurut kami yang 4 hal yang paling penting untuk didorong begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita juga bagaimana kemudian produk yang dipersiapkan untuk menginovasikan atau mendorong literasi dan juga inklusi. Tapi kita jawab nanti Pak, dijawab nanti usai jeda berikut, tetaplah bersama kami pemirsa.